Cek dulu, ini akunnya Sofi kan? Jangan nanti salah lagi nih. Can you check to see? Akunnya Sofi. Akunnya siapa? Ini bener kan akunnya Sofi ya? Jangan sampai saya salah lagi nih akunnya Pepita. Oke. Kalau ini akunnya Sofi, kasih tangan gini. Taruh posisi di situ buat naruh. Atau sini. Belum ada yang gini nih, jangan-jangan salah akun. Rangga, can you check your phone? Ngomong aja. Cek. Oh, udah begini. Oke, ini akunnya Sofi ya. Alright, kumpulin dulu orang-orang. Sambil menunggu, jadi sore hari ini kita akan live bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Mereka tinggal di Jakarta, tepatnya di Depok, yaitu Prita Laura dan juga suaminya Martin Sabah. Buat teman-teman yang nggak tahu kalau mereka teman kami, kita mau kasih tahu sekarang kalau mereka teman kami. Bangga gitu. Bapak agak masukkan dikit karena nanti suaminya Prita Laura atau kita panggil Lulu biasanya akan ikutan. Prita Laura seperti yang teman-teman tahu adalah seorang anchor news. Siapa yang dulu suka nonton Prita Laura di TV? Pasti masih ingat Prita Laura, or we call her usually Lulu, dan juga Martin. Ya, sambil kita tunggu, mereka sebentar lagi akan dada-dada. Tapi kayaknya kita mau nyanyi dulu lah ya, supaya... Kenapa coba mau nyanyi? Karena bapaknya hari ini mau ngetes mic lagi katanya. Tiap hari kita ngetes mic. Jadi kita memilih sebuah lagu, kebetulan tadi lagu ini ada di dalam hati. Lagu ini sudah minta izin sama yang punya lagu, penciptanya Tommy Widodo dan Budi H. Ya, Budi H. Ini Budi itu. Bukan. Kita, Budi H sudah almarhum. Oh, oke, I'm sorry. Tommy Widodo ini adalah sahabat Pongki dari Jogja. Kebetulan emang lagu ini selalu menghiasi hidup kami. So we're gonna sing this song, dimana judulnya adalah Everything Bicycle. Semua baik. Semua baik. Jadi dengerin dulu nggak apa-apa ya? Karena ada kata-kata ini yang bikin bagus. Rencana indah yang telah engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kan cocok sama hari ini. Cocok sama hari ini karena kayaknya semenjak masuk ke musim pandemi semua orang berpikir di mana harapan itu. So we wanna sing about it, oke? Dengerin aja dulu ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan
hidupku. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Oke, lumayan juga. Kadang-kadang suka gitu, gengs. Kalau lagi baru mau live sejam sebelumnya, lagi siap-siap mandi, pasang-pasang mic, terus suka kepikiran, kok ada lagu ini ya dalam hati, ya udah aja nyanyiin daripada sibuk tiap live mikir mau lagu apa ya, mau lagu apa ya. So actually the songs that we sing are a little bit natural, begitu ya. Coba dilihat dulu apa yang terjadi di layar. Aduh, iya tuh iki. Oke, susah. Mari kita lihat, sudah bisa live kah? Ya, itu dia, pakai punya Prita Laura. Dulu Islam Rangga handphonenya boleh pinjam. Nah, sambil ini dipinjam, Rangga coba matiin AC yang sebelah sini ya. Kayaknya udah nggak apa-apa. Ya. Wow. Oh my god. Jauh dikit. Ini nyewa studio ya? Ah, nyewa studio. Iya, kita sewain nih buat teman-teman aja di sini. Kita di studio Metro Mini. Bagus banget loh. Mas Bro. Apa kabar Lulu dan Martin? Halo dong. Kok kecil ya suaranya? Baik, Sobi. Tunggu. Sabar, Sabar, namanya sabar. juga Nah, Ini kan namanya bagian juga dari Will. mic. Mic-nya baru ya Mas Bro? Iya, kayaknya ya Mas Bro ya. Baru terus Mas Bro, mic ya? Oh, tiap hari, tiap live kita baru, take your time. Saya. Apa kabar ini sampai Lulu udah gondrong? Gue juga sama. Yang motongin Martin, potong belakangnya aja terus. Kontrol. jadi gondrong ya. Sama Mas Bro. Oh iya. Dari terakhir kita ketemu pas banget ya, sebelum COVID kita ketemuan di Bali ya. Di ruangan ini ya. Iya. Seneng banget ya. Terus kita sempat ke pantai waktu itu. Rame-rame. Wow. Siapa yang mikir ya itu sangat berharga ya saat itu ya. Kita Iya. maksain pantai yang agak jauh, yang agak sepi waktu itu ya Lu ya, inget ya. Iya Iya. banget. Dan itu tuh ternyata ke pantai terakhir. Maksudnya terakhir Iya. dalam arti sebelum COVID ya. Sekarang mau ke pantai udah susah lagi. Kangen gitu. banget ke pantai sekarang. Iya, apa yang tadinya kayaknya buat kita juga udahlah besok bisa ke pantai lagi, besok bisa ke pantai lagi. Sekarang ketika kebebasan itu nggak ada, ternyata ada beberapa hal di dalam hidup ini yang kita masih take for granted ya. Yes. Iya banget. Betul sekali. Iya. Kita langsung mau tanya-tanya aja ya. Kayaknya nggak usah ditanya lagi how you guys are doing because you guys look amazing. Cuma yang mau Thank you. tanya adalah Thank gini, you. kalau nggak salah kita ada 5 mingguan nih, semua stay at home. Yang aku mau tanya Lebih dong. sekarang. Oh, Hampir iya 2 kan? bulan sih. Oh, 6 minggu berarti. 8. Hampir 2 bulan loh. Iya. Ya. Almost. Udah masuk minggu ke-7 nih. Oke, kalau gitu bisa nggak dijelaskan ke teman-teman yang sedang menonton saat ini tema-tema tiap minggu sampai hari ini. Kalau kayak kita kan misalnya awalnya shock, kedua, hah masih nih, ketiga, oh harus gini sekarang kalau beli apa-apa cuci-cuci ya udah agak parno dikit, keempat baru ya udahlah ya terima, kelima kesel. Nah kalau kalian tuh gimana? Siapa nih? Kalau ya Ladies hari first. minggu awal paling ya kan agak shock kan pasti kan minggu awal ya. Ya. Jadi tapi itu kayaknya lewatnya setelah minggu pertama ya. Iya, kita minggu pertama itu masih takut, masih shock. Minggu kedua Kedua itu udah mulai masuk agak males-malesan di rumah ya, karena karena rumah tuh buat kita tuh kayak kita tuh membiasakan diri untuk nggak kerja di rumah. Jadi di rumah tuh nggak pernah bawa kerjaan. Jadi kita kalau kerja tuh di luar. Jadi bawaannya kalau di dalam rumah itu kita bawaannya tuh family time, istirahat, main, hiburan gitu. Jadi shifting habit itu agak susah. Terus begitu. Tapi maksudnya gini, gua sama kita tuh berdua orang rumahan gitu. Jadi orang yang senang di rumah. Ada masalah. Jadi orang yang benar senang di rumah. Jadi waktu kejadian kayak gini tuh, terus kita selalu punya prinsip kita tuh mesti dalam situasi apapun harus berdamai dengan keadaan, mungkin.
ya dalam situasi apapun. Jadi waktu seminggu kejadian, oh oke, udah gitu kita lagi happy gitu bang, kita mesti rubah nih beberapa hal gitu kira-kira ya. Iya. Di minggu kedua kita udah mulai menyadari bahwa ya eh, nggak ada cara lain sih selain living harmony with disaster gitu. Karena Yes. kita ngelihat eh, Ya, COVID betul. ini ngelihat Itu dari kata polanya Cek ke gitu sana, kan, ngelihat dari polanya ini nih bakal lama dampaknya gitu. Jadi ya di minggu kedua kita udah mulai berusaha untuk shifting gitu. Nah, kalian termasuk cukup cepat ya, di minggu kedua sudah bisa shift Ya. untuk oke, kayaknya we have to live in harmony. Dimana kebanyakan dari kita waktu itu masih merasa udah gini aja dulu deh, udah tenang aja, mungkin akhir bulan juga udah beres gitu kan. Sementara waktu itu aku berpikir living in harmony bener juga ya, tapi kalau dari Bali agak jauh ya ke harmoni ya. Iya, lewat Menteng dulu ya. Lewat Menteng, harmoni baru sampai itu. Iya. Ketahuan anak Bisa Jakarta zaman Menteng, dulu. bisa. Tapi kalian termasuk cukup Yang cepat penting take ya. your time. Oh, take your time, benar. Kalian termasuk cukup cepat ya shiftingnya. Boleh cerita nggak sih awalnya tuh kenapa? Padahal di rumah kalau saya tidak salah ada orang tuanya Lulu juga yang adalah orang yang katanya teori-teori ini katanya memang termasuk yang harusnya rentan karena orang udah lebih tua gitu. How did you deal with it? Mungkin teman-teman di sini ingin tahu. Ya, jadi mulainya itu karena keadaan kan sebenarnya memaksa kan sebenarnya kan. Jadi gue cerita dulu posisi rumah kita sama rumah bokap nyokap yang dulu kita panggilnya Pipo Mimo ya. Itu berseberangan. Jadi kita sharing garden gitu. Ya. Nah mau nggak mau sekarang kan tiap kita ketemu mereka lebih intens kan, lebih setiap hari ketemu karena nggak kemana-mana kan. Sementara waktu-waktu sebelumnya tuh karena gue kerja dia kerja jarang banget ketemu mereka. Gitu loh. Padahal Sementara, cuma sharing garden masih jarang ketemu. padahal sharing garden tapi tetap ketemunya tuh bentar banget hanya hey hanya gitu doang. Padahal sharing garden loh itu deket banget. Nah waktu kejadian kayak gini itu berubah total kan. Tiap hari ketemu mereka, nyapa mereka, ketemu mereka. Malah habit kita yang baru itu sekarang setelah pandemi ini kita tiap malam itu ada dinner sharing sama mereka. Harus itu. Harus. Jadi tiap malam kita masak, mereka juga masak sendiri kan. Kita bawa masakan kita campur, tukar-tukaran, kita dinner sharing. Nah, momen yang paling asik salah satunya itu yang buat kita kok jadi asik ya gitu tinggal di rumah karena kita dulunya nggak punya waktu banyak untuk sharing sama mereka, Pi. Gitu, Pungki. Nah, setelah kejadian ini kok yang kita kangenin ternyata banyak hal yang mereka mau ngobrolin sama kita misalnya gitu loh sambil makan. Nah, itu power time banget. Sekarang tiap hari jadi jam 6:30 sampai jam 7:30 tuh kita pasti di meja makannya mereka, kita nyamperin mereka, kita bawa makanan kita ke mereka, ngobrol sama mereka. Nah itu pelan-pelan kayak adjusting gitu loh. Karena memang situasinya begitu lebih asik gitu daripada kita makan sendiri kan. Contohnya Iya itu ya. Iya, contohnya. Nah, kenapa cepat tadi juga karena kebetulan kan, karena gue jurnalis ya, gue tuh agak news freak gitu ya. Iya, jadi gue ngikutin berita-berita gitu kan, nggak di mancanegara nah, gitu, terus ngeliat perkembangan di Indonesia gitu. Terus gue langsung kebaca polanya gitu, wah ini bakal lama sih, ini bakal lama gitu. Terus kebetulan gue tuh inget gitu, gue ngomong sama Martin, gue inget ya, maksudnya ada satu, gue pernah belajar gitu, ada satu cara pengelolaan bencana yang secara internasional di-adopt gitu ya, namanya Living Harmony with Disaster. Itu secara internasional di-adopt, kalau yang mau browsing-browsing bisa lihat namanya Sendai Framework. Nah, Living Harmony with Disaster itu adalah cara kita mengelola resiko bencana gitu. Jadi kan COVID ini pasti ada resikonya kan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya? Karena prinsipnya si Living Harmony with Disaster tuh sepanjang resikonya bisa kita kelola, maka resikonya akan semakin kecil. Gitu prinsipnya, gitu. Terus gue tadi namanya Sendai Framework. Ya, ZEN ya. Dari kota yang ada di Jepang, namanya Sendai, SENDAI. Biasa Sendai. S, aku pikir Z. Oke, Sendai Framework ya. Sendai Framework. Oke, terus kita ngobrol lah gitu ya. Kayaknya kita emang mesti shifting deh gitu, shifting untuk meminimalisir resiko dari berkurangnya pemasukan atau buntunya pemasukan gitu kan, buntunya rezeki,
shifting dari apa berbagai resiko yang ada begitu ya. Kita mesti shifting karena kita nggak bisa berhenti hidup Ya, gitu. Kita nggak bisa berhenti di hidup, kita nggak bisa hidup dalam ketakutan ya, gitu betul. kan. Kita juga nggak bisa ignore, nganggap Allah nggak penting lah, kita nggak usah Ya, takut tuh, nggak usah takut, nggak bisa juga gitu. ya. Jadi kalau Tata. living harmony itu kayak kayak kita hidup menjalani hidup di tengah segala kesadaran, Ya. perubahan perilaku yang harus kita lakuin karena memang ada corona di sekitar kita Ya. gitu. Ya. Ada resiko di sekitar Tapi kita. kita mesti berdamai dengan itu, ya, Nah, gitu. itu bukan PR yang mudah tuh berdamai dengan itu tuh. Yes. Ya, teman-teman kalau mau baca itu udah saya pin komennya Sendai Framework. Bener ya lu, aku ejaannya ya. Sendai Framework, ya Yes. betul. Mm-mm. Correct. Jadi ini semacam menjawab pertanyaan dari Alina Sky Girl. Katanya, what emotion surface in you when you watch the latest media updates? Ketika sudah tahu bahwa harus hidup harmoni dengan bencana ini, maka apa emosi yang surface? Kalau orang yang belum ngerti harus hidup harmoni kan pasti ada panik, ada parno, ada bagaimana ini ke depan saya, bagaimana pekerjaan saya. Tapi kalau sudah berkesadaran bahwa ada pilihan untuk hidup harmonis dengan bencana ini, apa emotion yang masih bisa surface mungkin? Kalau gue pribadi ya, terus kita kan selalu share berdua. Kalau gue pribadi itu sadar banget, apa aja waktu kita ngalamin krisis tuh, selalu itu muncul dua hal, kesempatan sama kreativitas, sudah pasti. Kesempatan kita untuk apa aja, misalnya kesempatan kita, waktu kita kena krisis, kesempatan kita sebenarnya untuk berbagi misalnya, contohnya. Karena kita nggak bisa egois kan, ya nggak? Ya, Di rumah iya kita ada ART, ya ada juga orang-orang sekitar kita yang lebih membutuhkan kita. Itu kesempatan kita misalnya untuk berbagi dengan mereka, ya nggak? Kesempatan kita jadi berkat buat mereka. Kreativitas itu sih macam-macam. Dalam kondisi kayak gini berarti gua sama dia bekerjanya akan lain secara online misalnya. Online-nya kayak gimana gitu, beda-beda lagi kan gitu. Mau keluar rumah seperti apa? Yang lucu banget, gua sama dia hobinya kan traveling nih. ya. Traveling. Dalam masa-masa kayak gini tuh, aduh bener-bener pengen banget traveling gimana ya gitu ya. Pengen banget diving, pengen banget traveling. Nah kita nemuin satu. Ada sekarang namanya virtual tour. Virtual tour tuh baru setengah jam yang lalu gua sama dia sebelum kita live ini kita ikutin virtual tour ke Sumba. Kita habis jalan-jalan dari Sumba baru setengah jam yang Baru lalu. aja tadi. Really? Iya, sekarang tuh ada kayak gitu. Jadi kita ikutin tour tapi virtual, tapi bener-bener gitu. Gambarnya bener, air terjunnya bener, lalu lautnya bener. Itu kan asik banget. Orang udah mulai beralih ke sana. Itu kan kreativitas, bagian dari kreativitas, ya nggak sih? Iya. Jadi kalau gue pribadi sih ketika kemudian living harmony with disaster itu gue keluar dari zona victim, dari victim mentality gitu. Awalnya kan gue ngerasa kayak kesel gitu ya, ngelihat orang-orang pada nggak sadar tuh kesel gitu. Kok kayaknya mereka nggak sadar sih, kalau mereka nggak sadar gimana hidup gue bakal balik normal lagi gitu kan. Terus bawaannya kesel ngelihat orang yang nggak sadar, terus kemudian rasanya kepala tuh buntu, nggak mau pakai masker, ya kan? Iya, kesel. Terus Jadinya kita menghakimi ya. Benar, Iya, terus kesel gue sendiri. komplain lah sama kebijakan pemerintah lah, terus udah gitu gue nggak ada kreativitas, itu kayak buntu gitu, kayak victim banget. Terus ketika keluar rasanya rilis ya, kayak merasa berdaya. Kalau victim tuh kayak kita kan nggak ada daya ya, ini kita kayak merasa berdaya lagi. Oke, ini ada ya, kita bisa tangani ini, kita bisa punya kreativitas lagi gitu, kita bisa ya itu tadi have fun aja, kita mau jalan-jalan yuk virtual tour yuk gitu. Jadi ya gitu aja. Oke, kebiasaan apa yang sudah kalian bisa, yang baru ya, new skills sepanjang 7 minggu ini? Lulu duluan, 3 ya. Oke. Kebiasaanku, aku memberanikan diri untuk ngajar training internasional, which is itu sesuatu, ngejar training komunikasi internasional itu buat aku it's a big step gitu ya, karena selama ini gitu ya, memberanikan diri. Terus kemudian gue kebetulan punya gelar S2 manajemen pariwisata, jadi sekarang nih gue lagi ngulik itu lagi untuk adalah bikin satu konsultasi lah. Kan nanti pada saat ini udah beres.
Yes, 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 yes. Bagaimana kita menghadapi the new normal tourism setelah itu gitu. Terus sekarang gue juga lagi sekolah lagi S2 komunikasi kan. Jadi gue lagi banyak banget belajar mengenai komunikasi gitu ya. Gue ngasih training yang apa capacity-nya tuh meningkat daripada sebelumnya karena gue punya waktu banyak Sangat. untuk prepare, punya waktu Iya. banyak untuk belajar gitu. Jadi Iya. menyenangkan banget. Martin, Budak teh asa gelo sekolahnya, budak teh. Ini, tapi level sama. Tiba-tiba Luar biasa ntar dia. bangun Jadi tidur gua udah melek profesor. informasi ini sebenarnya banyaknya gara-gara dia, Pi. Gua melek informasi karena dia kalau kan gara-gara lo note-nya ketularan. Dia tuh jangan tertipu ya kawan-kawan se Instagram ya. Sofi itu nerd loh sebenarnya. Ya, for your info sebenarnya di balik tampilannya begini sebenarnya dia suka baca data tau nggak lo? Kalau sebelum tidur dia baca data tau nggak? Data bisa bikin tidur ya. Oke, Martin sekarang 3 skill. Semua orang tahu lu jago nyanyi. Semua orang tahu lu adalah pengajar vokal yang baik. Semua orang tahu bahwasannya lu masih sekali seminggu harus pulang ke Bandung dulu sebelum si corona ini untuk mengajar di sana karena lu yang membangun bersama keluarga pada saat itu ya. Your lead that Glorify the Lord Ensemble. 3 skill di luar dari musik coba. skill atau kebiasaan ya, skill ya. Ya, kebiasaan yang akan jadi skill atau Yang mau nggak mau lu jadi belajar atau lu tertarik untuk belajar sesuatu yang Ya. di luar dari rutin. Sebenarnya yang banyaknya di musik sebenarnya. Contohnya kan gua ngajar tuh yang lu bilang tadi, Pi. Waktu awal minggu pertama yang lu bilang tadi itu kayak gimana caranya ya gue bisa ngajar ya gitu. Nah, Tapi ternyata karena susah banget ngajar banyak orang. Susah itu susah Iya. banget karena sekali ngajar kita 60 orang gitu kan. Nah, ternyata dengan adanya gini itu dia kreativitas itu muncul. Ternyata bisa ngajar, caranya adalah masing-masing suara itu kita ngajarnya per suara. Jadi misalnya sopran dulu, alto dulu, sopran dulu. Jadi ngajarnya memang takes time, tapi effortnya lain. Setelah itu yang paling asik setelah jadi kita coba collab sesuatu, video collab. Dan itu beberapa udah jadi kan, ternyata orang bisa nikmati. Dan skill itu ternyata bikin video, lalu kita ngulik ngajar secara online itu skill baru sebetulnya buat gue. Karena itu butuh kesabaran juga. Waktu dikirim videonya untuk ngedit itu kita butuh kesabaran untuk cek satu-satu. Itu kan. Nah, itu gue baru mau tanya. Video yang sama ini ada di Instagram lu, berarti lu ikut ngedit ya? Iya, kita minimal kita menseleksi. Ngeditnya kita kasih ke yang profesional. Jadi satu-satu tuh tiap orang bisa ada revisi berapa kali kalau belum benar. Karena hasilnya supaya bagus kan. Oh, Dia kalau juga zaman lagi dulu develop studio rumah. Ya, itu salah satunya lagi bocorin dulu Mesti kan. belajar dari Mas Bro Pongki Mas Bro. dong, yang studionya sudah wow. Nah, ya itu mau tidak mau kita Apaan, harus ke sana kan. Mas Bro, nuwun, Mas Bro. Sembah tuwun. Sembah setuju. Nah, skill biasa. 3 ya. Tadi skill yang baru, ini dia. Bisa headbang. Ini rambutnya gue yang potong Oh ya? dan gue cat. Dan gue yang ngechat gue. Bentar lagi dia belajar kerimbat, ya? Belajar kerimbat ya sayangnya. Iya, kerimbat itu lebih gampang. Tapi memotong itu kan perlu skill ya. Ngecat rambut Iya. itu perlu skill. Dan jadi ini udah kali kedua kita saling memotong rambut. Nah, Perlu agak sedikit gini loh kalau mau oh iya, tes sedikit betul. gitu. Dia juga waktu motongin bawel kayak Benti Salon. Nah, dasar. Aduh Martin, gue jadi pengen dipotongin dari sini dia nggak bisa online ya. Ini lihat rambut gue nih ujung-ujungnya udah kacau banget. Oke, Terus, jadi itu tadi kebiasaan baru. Lagi ada, boleh nggak satu kebiasaan baru? boleh dong, boleh. Gue sama dia kan suka makan, ya. Suka makan, tapi lama-lama kan kalau pesan makan di rumah itu kan lain ya. Kita kalau ke tempat makan gitu kan, ke tempatnya. Jadi kita nih, misalnya kemarin terakhirnya kita, aduh pengen banget nasi Padang nih, gimana caranya? Siang malam, pagi sore. Pagi sore gimana caranya? Nah, kebiasaan baru gue sama dia, kita ke sana Pi bawa mobil. Kemarin ngajakin Pipo Mimo ya, maksudnya bokap-nyokapnya dulu, keluarga ngajakin sana, tapi kita nggak turun. Kita makannya di mobil. Oh, sensasi berbeda ya, berbeda Sensasinya ya. Kan? berbeda, tapi tetap sama gitu. Iya, Harganya sama tetap, Pak. Harga tetap sama. Nggak beda, Nggak terima gua karena kalau ada harga sama. karena ada ini
uang bensin. Aduh, Oh iya. Jadi tetap makan pagi, terus sore kepengen lagi biasanya tuh. Kepengen lagi pagi sore. Pagi sore. Karena pagi sore. Pagi Kalau sore siang malam, dong. Kalau Betul, siang betul, malam betul. itu beda lagi. Siang jemur, malam diangkat jemurannya. Iya. mulai nih Pak. Untung dia bukan pagi, siang, sore, malam ya. Itu bisa Kalau bahaya. pagi malam apa? Kalau pagi malam Apa itu? Shift kerja. belalang kupu-kupu. Siang makan, Malam malam minum minum susu, susu. malam minum susu. Betul. Iya betul. Bener Dan saatnya ya? kita tebak-tebakan nih. Pertanyaan lagi. Take your time. Kembali ke laptop. Pertanyaan lagi adalah, menurut kalian berdua, menurut Martin dan Lulu, apa yang akan terjadi perbedaan dalam cara menjalani hidup sehari-hari setelah semua ini beres? Wah ini seru. Kamu dulu, aku dulu. Kira-kira misalnya lu nanti MC nih, lu otak moderator, pakai face shield, apa pakai helm, atau pakai apa Nah, gitu kamu bagian dulu. dari aksesorisnya? Kalau gue sih ngelihat ya, mungkin dalam waktu dekat kita nggak akan kumpul-kumpul gitu ya. Mungkin kalau Anda kumpul juga sedikit orang, akan lebih banyak pakai teknologi komputer atau ya apa? Istilahnya pakai online gitu ya, pakai online gitu. Kita akan lebih banyak kayak gitu. Makanya juga sekarang kayak yang dilakuin sama Sophie, sama Pongki gitu, bikin talk show online gitu ya. Ke depan akan kayak gitu ya. Segala sesuatu yang virtual, segala sesuatu yang online itu akan ke sana gitu shiftingnya. Iya. Terus Agak untuk lama nggak menurut lo itu? Bakal bertahan agak lama nggak sampai akhir tahun ini? jadi kebetulan gue baca beberapa penelitian ya, termasuk juga tuh kan lu memancing itu gue Kan dia yang ada. ngerti. Berdasarkan. Aduh. Jadi gue baca beberapa penelitian ya, termasuk juga dari ada internasional, dari McKinsey, ada macam-macam gitu ya. Mereka prediksi memang akan ada the new normal dan the next normal gitu. Jadi tidak akan benar-benar kembali seperti semula gitu, akan berjalan dengan beberapa perubahan gitu. Jadi ya perubahan shiftingnya yang paling diprediksi dari berbagai behavior yang ada itu adalah shifting ke teknologi digital gitu sih. Iya. Sudah pasti tuh ya, digital. Setuju. Gue mau Aduh, mohon maaf ya kalau gue terlalu ini banget ya, nerdy banget mau jawabnya. Enggak Ya benar nggak itu. apa-apa, ini sekarang semuanya gue pin, jadi orang-orang ini bisa baca kan tuh. Iya, itu framework. sama dengan the gue. new normal. Gue pikirnya tadi sama juga, tapi ada dua hal kalau gue. Jadi pertama hampir sama dengan Lulu bilang tadi, kita akan makin efektif komunikasi ke depan. Jadi kalau gue mau meeting dengan seseorang gitu, nggak perlu gue ke Pondok Indah kalau meetingnya bisa dengan online sebetulnya. Karena itu akan lebih efektif buat kita kan sebetulnya. Untuk apa kita ketemu kalau kita bisa secara online? Udah pasti. Jadi itu akan lebih efektif. Nah yang kedua kalau gue bilang, ini balik lagi ke itu, prinsip tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ini yang kerasa banget sama kita semua sebenarnya adalah bersyukur kalau kita udah punya manajemen keuangan yang baik. Kenapa gue larinya ke sana? Karena apa? Setelah kejadian gini kita baru bersyukur kalau kita punya manajemen keuangan yang baik, kalau kita punya tabungan kan. Jadi kedepannya yang gue prediksi orang-orang akan lebih menghargai itu, orang-orang akan lebih banyak menabung, mereka akan memanage keuangannya dengan baik supaya kalau terjadi lagi yang kayak gini mereka udah siap, gitu loh. Mereka akan nggak, selain kita mungkin di luar sana ada yang kebingungan gitu karena mereka memang nggak punya tabungan, padahal itu penting. Itu akan dianggap penting ke depannya ketika kita memperbaiki manajemen keuangan kita. Apalagi kalau orang yang berumah tangga. Itu salah Jadi satu shopping orang akan yang kayak sadar. gitu bakal ditinggalkan ya? Iya, orang akan sadar bahwa itu penting banget gitu ke depannya. Boleh tambahin dikit nggak, saya Sob? ngobrol sama teman saya yang di online shopping. Dia yang kerja di salah satu brand online shopping. Dia bilang pembelian meningkat, tapi revenue turun karena yang dibeli barang yang murah, udah nggak barang mahal lagi. Berarti habitnya masih ada nih mungkin orang. Habitnya masih ada, yang dibeli yang berbeda. Pasti. Jadi mereka pun kelihatannya rame, tapi revenue-nya nggak gede. Ya, betul. Iya, memang. Cuman sih kalau gue ngelihat sih, kalau saya belajar dari Living Harmony with Disaster itu ya, kan yang sering jadi pembelajaran itu si Jepang ya. Kita tahu Jepang tuh banyak banget kan bencananya, dari mulai tsunami lah, gempa gitu ya. Tapi kita tahu dia tuh yang paling leading untuk manajemen resiko gitu ya. Bahkan dia bisa monetize gitu. Jadi bencananya dia bisa dia monetize jadi industri penanggulangan bencana yang jutaan dolar nilainya gitu. Jadi
kita sih waktu itu ngelihat itu kita discuss gitu ya. Ini pasti ada opportunity yang Ya, mungkin belum kita temuin gitu ya. Tapi pasti ada opportunity yang bisa kita temuin gitu. back again. Jadi ya sekarang kita lagi fokus untuk nyoba gitu ya dan coba Ya, mencoba beberapa opportunity gitu ya. Karena di tengah krisis tuh itu tadi pasti ada sesuatu yang bisa kita ya, monetize gitu sih. kesempatan. Mm-mm. Orang juga mungkin akan mulai meninggalkan ini ya, kebiasaan untuk tarsok-tarsok ya. Karena sekarang setiap kali Ya, grocery pulang cuci betul, saat itu juga sebelum masuk rumah. Bener nggak sih? Udah bagus betul, Banget. kebiasaan kita. betul. Iya banget. Kebersihan Basic. juga kayak 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 lo gitu kan Sof, maksudnya lo juga udah punya habit bersih gitu kan, nggak terlalu susah kan buat lo shifting gitu kan. Susah, susah. Tolong aku, tolong. Melas banget lo Jangan-jangan mukanya barang Mas Gu. grocery dia juga saya gosok sebelum masuk rumah. Oke. Jadi itu yang mungkin akan terjadi karena akan lahir habit-habit baru diakibatkan oleh pola hidup menjalankan Ya, hidup yang baru. new habit itu menurut saya, menurut gue nih, Bo, Gimana nih, Bo? adalah buat orang-orang yang nggak semua orang, maksudnya gini, hanya orang-orang yang belajar dari pengalaman. Apakah semua orang mengambil hikmah? Saya rasa tidak semua orang, tapi bijaknya, baiknya kita semua mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Mungkin jadi berubah ya, habit yang berubah itu adalah orang yang mengambil hikmah, tapi pasti ada yang tambeng nih. Iya, Yang Banget, tapi banget. dia akan rugi sendiri itu. betul, Rugi dia akan rugi sendiri. sendiri. Sudah ada contohnya soalnya kan? Iya, kayak misalnya contohnya misalnya kayak tsunami gitu ya. Di tsunami setelah tsunami Jepang terus kemudian menarik garis aman supaya yang bisa aman nggak kena tsunami gitu ya untuk bangun Ya. bangunan di sana. Tapi misalnya kayak di daerah yang pernah ada tsunami di Indonesia, itu bangunan-bangunan contohnya yang saya lihat di Aceh, Banda Aceh itu ya, bangunan maju lagi gitu ke pantai gitu. Jadi ini nih sesuatu yang bagian yang harusnya kita hitung sebagai resiko bahwa resikonya itu dulu pernah ada loh. Kita jangan mengulangi lagi kesalahan atau mengulangi alah udah nggak kejadian lagi kok karena itu bisa banget kejadian lagi gitu. Itu part of living harmony with disaster itu Iya, tadi. kalau gue boleh nambahin salah satunya ya kalau kita balik ke agak spiritual gitu ya. Memang Tuhan tuh nggak suka sesuatu yang selalu nyaman gitu kan. Jadi kayak Ya. kita sekarang lagi ditarik dari suasana situasi yang nyaman gitu. Untuk kita tarik di situ justru itu muncul hal yang baru yang membangun kita sebenarnya. Membuat Itu kita dia. jadi lebih hidup. Jadi benar-benar kayak keluar ide apa ya, kreativitas apa ya, lakuin apa yang selama ini kita karena udah nyaman banget, kita udah terus di situ aja. Kalau Dalam mau jujur, ketidaknyamanan itulah kita bertumbuh ya sebenarnya betul karakter. banget, betul banget. Di situ banyak banget Dan gue lihat. kita bertumbuh untuk apa? Supaya nanti berkat yang lebih besar yang dikasih kita mampu menerimanya ya. Iya, Kalau nggak betul. gimana coba? Dan secara manusia sebetulnya kita lagi berkembang lagi gitu loh, spread lagi gitu. Punya wawasan yang lebih luas, punya respon yang lebih baik, punya perspektif yang lebih luas, punya hati yang lebih besar kapasitasnya gitu untuk menerima semuanya. Itu luar biasa menurut gue. Kalau gue sih percaya ya ketika kita bergantung sama Tuhan ya, dia akan nge-guide kita kayak Google Map gitu loh. Yes. Lewat sini lu, coba kamu lakuin ini lu, Yes. kamu jangan ke sana lu, gitu loh. I believe gitu, dia yang tahu gimana caranya petanya untuk keluar dan jadi pemenang gitu setelah COVID ini. Dan kalau kita bergantung sama dia yang akan nunjukin sama kita, gitu loh, kiri, kanan, stop, coba ini, coba itu gitu sih. Dan itu selama ini kita jalanin dan wow, luar biasa banget sih penyertaan Tuhan ya. Kalau boleh nambahin, kita tinggal di Depok ya. Depok itu orang bilang jauh ya. Jadi bukan apa-apa karena sebagian besar dari kegiatan kita tuh ada di Jakarta, ada di pusat gitu loh. Yes. Jadi almost setengah hari kita itu kita terkuras waktunya di luar. Di luar benar-benar di luar rumah. Nah, always. Nah, selama waktu pandemi ini yang kita hargai adalah kita punya waktu banyak banget. Waktu kita punya waktu banyak banget, otomatis private time kita with God, kontemplasi kita sama Tuhan itu makin banyak, ngerti nggak? Waktu makin banyak, kita banyak banget dengar suara Tuhan ngomong apa sama kita. Guidance-nya makin jelas gitu loh. Karena kita nggak sibuk. Iya, karena kita nggak sibuk. Karena kesibukan itu yang paling dibenci sebenarnya. Karena kita nggak bisa konsen, fokus sama Tuhan gitu kan.
waktu kita punya waktu banyak, santai, benar-benar nggak rushy gitu ya, itu ternyata Tuhan ngomong banyak banget sama kita. Dan itu nggak bisa dapat sebelum kita pandemi ternyata. Karena kita sibuk. Asik banget itu. Iya bener, terlalu sibuk ya. Yang repot Iya. adalah kadang-kadang fisiknya nggak sibuk, tapi di sini sibuk banget. Itu lebih Iya. repot. Dan bukan hanya komunikasi sama Tuhan, tapi komunikasi gue sama Lulu, kita berdua nih makin asik sebenarnya waktu sekarang. Iya, bener. Karena punya banyak waktu untuk ngobrol benar-benar benar-benar quality time-nya tambah banyak nih, gitu, Pongki. Iya. Dan itu asik banget. Kalau Berarti dulu kan ini dia pulang, bisa dikatakan ini waktu terlama kalian bersama-sama tanpa terpisah sepanjang usia pernikahan dong. iya, benar banget, benar. Wow, kita juga Kita berarti. juga bro. Kalian juga kan? Terus bahkan sampai aku tuh punya istilah sama dia, ngintili. Orang Jawa pasti ngerti ya ngintili ya Mas Bro. Ngintilin tahu. Ngintili gitu. Kemana aku pergi dia Kemana-mana ikut. ngintil. Aku Iya. ikut. Terus kemana dia pergi juga aku ngintil Ngintili. gitu. Jadi ternyata kemudian nggak bosan juga ya saling Iya. ngintili satu sama lain. Jadi Betul. misalnya aku di ruangan mana, dia nyusul. Aku Martin di mana, aku nyusul. Yang lucu gitu. nih kalau dia lagi dengerin gitu sesuatu ya, gitu, atau dari ngerjain tugas sampai malam gitu, aku kan datang gitu. Terus aku bilang, boleh nggak gue sambil main piano? Oh boleh banget, aku seneng banget ditemenin. Itu kan asik banget ya maksudnya ya. Jadi maksudnya dia jalan, gue juga bisa latihan. Jadi berdua kayak tetap bonding gitu loh. Iya. Nggak pernah So kejadian good. dulu tuh kan. Oke, kamu ada lagi mau ditanya? Aku sih udah happy banget nih ketemu sama mereka. Pertanyaan Apa saya lagi? gini, Pak. Bapak ini namanya siapa tadi? Maaf, saya lupa, Pak. Saya asal dari terhack. Puerto Rico. Dari Puerto Rico nama saya. Mati Enrico. Oh, Oh, masih ya. Enrico. Ya, Pak Enrico. Enrico. Dia new normalnya begitu sekarang. Bukan cuma lupa tanggal dan hari, lupa orang dia, lupa diri kadang. Iya. Saya sekarang udah bisa berenang pakai pelampung. Tuh, hebat kan? Wih, benar. Harusnya Udah di bisa. di masa new normal ini lu minimal menguasai 3 gaya renang. Pong. Betul. Gaya pertama sudah bisa. Gaya berenang pakai pelampung. Tuh saya udah bisa. Gayanya apa? Yang gue lagi. Pertanyaannya, pelampung itu di kolam anak-anak atau kolam dewasa? Pertanyaan selanjutnya. Yo, anak-anak tuh jelas. Oke. Rangga mau say hello to Om Martin sama Tante Lulu. Nih, ini udah Oh. gondrong nih. Rangga Radia. Halo Rangga Radia, aduh si ganteng-ganteng. Harganya lagi Ini pertanyaan berikut, kenapa lebih cakep dari bapaknya? Itu dia. Itu dia. Kenapa? Soalnya dia itu. Terima kasih ya untuk Kehadirannya. Martin Sabah dan juga Prita Laura hari Waktunya. ini. Waktunya. Adalah orang-orang sibuk loh ini. Iya, sibuk. Ini Habis bener. dia harus kasih makan anjingnya, dia harus bersihin AC, dia harus belajar bikin pisang coklat. Ini peringatan buat Pak Martin ya. Iya. Jangan sampai Mbak Lulu ini sibuk sekolah, Ya. tahu-tahu bangun pagi udah profesor. Oh iya benar. Ketinggalan jauh kita, Bro. Tahu-tahu lu sudah S4. Wah, ini. West Mindring. Sob, tadi ada yang nanya, Sob, mana pantai yang masih bagus sepi di Bali? Kasih tahu nggak ya? Ada, punya kita. Jangan, kita aja. Jangan dulu deh. Jangan. Pokoknya Beda topik, cluenya, beda topik. Simpanan kita. cluenya pasirnya hitam. Ya jangan dikasih kau dong sama dia mah nggak bisa. Dia mah rese lu kok. Ya udah, kalau gitu. Terima kasih ya. Kita mau siap-siap. Thank you. Koki, Tommy, thank you so much. Terima kasih. I love you guys. you. Thank you. Rangga Raditya, see you semua. Bye. Terima kasih. Radia. Bye. Oke, thank you. Ya, itu dia tadi. We've talked about ini, how to live in harmony in the Ya. pandemic season, ya, Betul. dimana memang di musim pandemi ini ya menerima dulu ya, accepted, terus juga tidak ada mental no victim mentality, Ya. dan percaya bahwa di dalam Tuhan, ketika kita mau mendengarkan Tuhan, maka itu menjadi seperti Google Maps tersendiri, right? Betul. Okay, thank you very much you guys for watching, and then I've pinned all the important stuff yang kalian harus,
Kalau kalian habis ini harus baca ya yang Sendai Framework lah, yang apalah. So just please give it a read. Dan selama 24, oh ada Ben Peters dari Australia. Hai. Oh, hi Ben. Hi Perth. Apa namanya, nanti kalian tinggal lihat aja yang udah dipin-pin. If you have nothing to do ya di Google aja, dicari, and I hope it can help you read better things daripada setiap detik selalu dibom dengan berita-berita pandemi ini. Ya, bagus. Oke. Alright. Oh, anjing kita kemana nih? Siapa? Anjing kita. Ada. Sudah pingsan. Sudah, Taylor. Kita kasih tunjuk. Kita kasih tunjuk. You wanna see? Before we The say dog. goodbye. The dog. Is the dog dead? There. Hey dog. Dog. Oh, okay, she's good. Alright, thank you guys. Sampai ketemu lagi. Selama 24 jam ke depan masih bisa ditonton di Instagram channel saya. YouTube. Juga bisa ke YouTube saya di Sofina Pita TV. Alright? And? Oh yeah. And don't forget to get my book. Di Gramedia Online dan juga Mizan Store. Yeah, only if you really wanna read a book. Bye. See you. Selamat berbuka puasa.